Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif. Di sini saya ingin berbagi lagi, membuat motivasi kalau sampean sedang menjalani tugas di bengkel ya. Agar sampean itu percaya diri, tidak ragu, tidak takut ya di sistem injeksi ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi saya selalu membuatkan video dengan detail cara penanganannya, kerusakannya seperti apa. Jadi sampean harus mempunyai pengalaman dulu atau materi seperti yang saya katakan ini ya, daripada sampean salah analisa, salah pengalaman. Tapi kalau sampean lihat YouTube saya, dengan video ini saya membuatkan konten ya, konten lewat video. Jadi untuk memberikan motivasi buat kawan-kawan ya, biar sampean nggak salah tebak, nggak salah penanganan intinya ya. Gitu saja. Wah, saya lulusan SD mas, wah saya nggak sekolah mas, masa bisa servis motor injeksi? Bisa mas ya, saya aja lulusan SD ya, tapi dengan pemahaman dan ilmu dasar semua akan bisa dimudahkan ya, akan mudah pokoknya. Setiap yang kita kerjakan itu akan mudah, asalkan sampean mempunyai dasar dari sistem motor injeksi. Dasarnya seperti apa? Misal sampean harus mempunyai yang namanya label kode kerusakan. Ada banyak di Google ya, banyak di Google. Yang kedua, sampean harus mempunyai yang namanya motivasi keinginan untuk bisa. Insya Allah sampean akan cepat menjadi ahli injeksi khususnya ya. Yang penting sampean jangan takut ya. Oke. Di sini saya kedatangan satu buah proyek, yaitu Scoopy. Dengan kendala saya tanyakan ke yang pakai langsung ya, ke customernya. Saya tanyakan, ini kenapa motornya Pak? Ini mas, motornya setiap dibuat jalan agak panas mesinnya, itu tiba-tiba motornya berebet kemudian mati. Dan seterusnya begitu. Oke. Kalau pagi enak di starter apa enggak? Enak. Pas dibuat jalan saja mas, enak-enak langsung muncul kedipan, entah itu kedipan berapa, di milnya itu berkedip, kemudian motor berebet dan mati. Oke. Berarti kita sudah dapat titik terang. Yang pertama, kalau memang ada motor masuk, sampai tanyakan detailnya orang ke orangnya ya. Misal, apakah pas waktu pagi motornya itu mogok, nggak bisa dihidupkan, berarti kabel standar samping bisa jadi dimakan tikus ya. Begitu saja. Nah, ini sudah saya pengecekan, sekalian akan saya videokan buat kawan-kawan ya. Akan kita kupas pengecekannya seperti apa. Karena motor ini kata orangnya dipakai jalan itu tiba-tiba merebet dan mogok. Di kontak off, di starter lagi, kadang bisa kadang enggak ya. Oke. Jika sampean tidak memiliki scanner canggih, sampean ala kadarnya memakai scanner manual. Pengerjaan dengan manual saja ya. Oke. Lanjut, saat kontak on, motornya kita hidupkan enak-enak saja ya. Yang pertama, jika sampean tidak mempunyai yang namanya scanner canggih, maka sampean harus memiliki kabel jumper, soket DLC atau kabel biasa juga bisa ya. Oke. Ini alat cek sensor CKP lemah, Mas. Saya punya, produksi saya sendiri ya. Oke. Posisikan misal sampean nggak punya kayak gini ya, buat ngecek sejarah kerusakannya. Pastikan motor ini sejarah kerusakannya itu memang benar-benar sama yang dikeluhkan oleh pemakai ya. Jadi intinya gitu. Misal sejarah kerusakannya ada 12 injektor ya. Ya sampean fokus di injektor atau perkabelannya. Klip sebelah atas, kalau sampean tidak punya soket DLC, berarti sampean ambil klip arahkan sebelah ke atas gini ya, klip pengancingnya. Kemudian ambil sebelah kiri, ada dua kabel atas sama bawah ini.
atas sama bawah ini sampean jumper kabel. Kemudian sampean kontak on. Seperti halnya ini, Mas. Nah, sebelah kiri ya. Sebelah kiri ada 2 kabel. Kemudian kita cek sejarah kerusakannya. Kontak on. Kita hitung 1 2 3 4 5 1 2. Oke, kita baca lagi apakah ada sejarah kerusakan yang lain. 1 2 3 4 5 1 2. Cuma 1 sejarah kerusakan. Jadi kalau ada kedipan lambat kita baca puluhan, kalau kedipan cepat kita baca satuan, yaitu ini tadi ada 52 sensor CKP. Oke. Berarti sejarah kerusakannya adalah 52 sensor CKP bermasalah. Dari yang dikeluhkan pemakai memang benar. Ketika mesin panas, motornya tiba-tiba berbet dan mogok. Itu adalah ciri-ciri sensor CKP bermasalah atau pulser ya. Sekarang akan kita samakan dengan scanner yang canggih. Daripada nggak kepake, ini buat menarik perhatian customer atau pelanggan ya. Oke, kontak on. Kita masuk diagnosa, kita pilih jenis ini yang kita garap itu Honda, yang kita kerjakan. Jenis Honda yang ada di Indonesia. Oke, kemudian pilih Scoopy 110. Oke, kita langsung masuk di membaca kode kerusakan. Masuk di sejarah kerusakan atau DTC. Nah, oke ya. Di sini sudah menunjukkan yang namanya 521 sensor CKP atau pulser bermasalah terjadi hubungan. 522 sensor CKP atau pulser bermasalah terjadi hubungan. Nah, jadi langsung ada 2. Kode 521 dan 522. Jadi ada 2 ya. Fix yang kita ganti adalah sensor CKP karena di sini ada 2 ya. Tapi sebelum kita ganti, alangkah baiknya sampean cek perkabelannya. Kalau perkabelannya tidak gesek dengan crankcase ya, atau gesek dengan bodi mesin, berarti fix langsung kita ganti. Oke. Kalau mau di print bisa tekan F4, muncul kayak gini terus kembali. Ini bisa kita kasihkan ke orangnya ya. Oke, 52 wis ngono ae. Sekarang kita matikan. Sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, berarti alangkah baiknya sampean memang kalau pengecekan itu detail, sampean mempunyai alat-alat manual kayak gini, apakah benar sensor CKP-nya yang lemah, apakah benar kabel-kabelnya hanya bisa jadi nempel bodi atau crankcase dari mesin ya. Kita cek satu persatu sebelum bergantian. Memang harus didasari dengan analisa yang detail. Walaupun sampean nggak sekolah, walaupun sampean lulusan SD, insya Allah sampean akan bisa ketika sampean melihat video yang saya unggah ini Mas ya. Karena saya membuat video ini dengan detail, tidak ilmu sesat ya. Oke. Langkah pertama, ini kan ada kabel soket CKP ya. Pastikan tidak nempel ke gesek ke bodi ya. Ini kan ada bekas-bekas nempel ke bodi. Tapi bagiannya kepunyaan sensor sepet yang ke belakang nempel bodi sampai ke gelus. Nah, kita balik ya di sini ya, kita balik. Nah, ini kan bagian sensor CKP. Nah, ini sudah saya cek. Fokus. Ini aman, tidak ada tembaga yang terlihat ya dari kabel sensor CKP, berarti bukan dari kabelnya yang nempel bodi. Oke. Kemudian kalau memang kabelnya sudah sampean cek tidak gesek ke bodi sampai ke ECU sini ya, sampai ke ECU sini, ECU gini ya. Berarti langsung sampean ganti sensor CKP ya. Ini sebelum saya ganti sensor CKP sudah saya cek satu persatu untuk perkabelannya ya. Jalur perkabelannya tidak nempel bodi. Sekarang langkah kedua yaitu langkah berikutnya kita lepas sensor CKP soketnya. Soketnya akan kita lepas. Bentar. Foto alat ya.
Nah. Reset EJM berhasil, reset EJM berhasil, oke. Sejarah sudah tidak terdeteksi, oke. Injektor terlalu tinggi 3, sekian, harusnya 2, sekian. Berarti kita akan putar baut di setelan skru ya, biar menjadi 2, sekian. Bentar, kita dulu. Oke, setelah saya kurangi, di sini terbaca 2, sekian. Alhamdulillah ya. Oke, masuk. Kami wis. Motor ketinggian 1. Oke, masuk kabel wis. Ready, Mak. Oke, selesai. Oke, untuk hasil akhir saya cuma ganti sensor CKP saja ya. Sensor CKP saja. Saya akhiri. Jos,